Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to study about a simple present. Nah, di sini simple present is used to express habits or usual activity. Jadi Kak, nanti kita akan belajar tentang sebuah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau untuk mengungkapkan suatu kegiatan, suatu kebiasaan, habits, suatu kebiasaan atau usual activity atau kegiatan yang biasa kita lakukan. Jadi contohnya seperti ini, kegiatan yang rutin kita lakukan pada waktu tertentu. Misalkan kayak gini, kayak saya tidur, misalkan saya tidur pada jam 10 malam setiap harinya, gitu kan, ada kata setiap. Atau mungkin seperti ini, saya berolahraga pada jam 8 pagi setiap hari Sabtu. Jadi kata setiap itu digunakan digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan atau usual activity. Nah, ketika kalian ingin menyampaikan suatu aktivitas yang biasa kalian lakukan gitu kan ya, kayak pada jangka waktu tertentu, kalian bisa mengungkapkannya menggunakan simple present ini. Nah, di sini ada example contohnya. I eat breakfast every morning. Second, Olga speaks English every day. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat ada kata every morning, every day. Setiap pagi, setiap hari. Nah, kalau misalkan kata setiap nih atau every atau aktivitas yang biasa kalian lakukan pada jangka waktu tertentu yang tadi Ibu sebutkan, itu dapat menggunakan simple present. Nah, jadi kalau misalkan ada kata setiap ini atau ya, kalian bisa menggunakan simple present. Kayak gitu ya. Nah, simple present itu bagaimana? Coba kalian lihat yang Ibu garis bawahi. Di sini yang I, dia hanya menggunakan verb satu saja tanpa tambahan apapun. Sedangkan kata nama Olga di sini, kata kerjanya atau verbnya di sini Ibu tambahkan s di akhirannya. Ya, sekarang akan Ibu bahas kenapa yang I ini cuman eat, kalau misalkan Olga itu ada s-nya menjadi speaks, gitu kan ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat ada berbagai subjek ya, I, you, they, we, she, he, it. Nah, di sini Ibu akan bagi. Yang I, you, they, we, dia itu orang pertama, ya Kak. I itu adalah orang pertama atau pelaku pertama, gitu kan. Pelaku pertama dengan you, they, we ini mereka adalah subjek plural, gitu kan. Dimana ini adalah subjek plural, dimana subjek tersebut dapat digunakan oleh lebih dari 2 orang, gitu ya. Jadi untuk orang pertama dan subjek plural, dia hanya menggunakan talk atau verb satu aja tanpa tambahan, kayak gitu ya. Jadi seperti I talk, you talk, atau mungkin I sleep, you sleep. Jadi nggak ada tambahan sama sekali untuk yang subjek pertama dan subjek kedua atau subjek plural, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ini she, he, it ini adalah orang ketiga ya Kak. Artinya kayak dia perempuan, dia laki-laki, ataupun it ini bisa digunakan untuk nama benda, hewan, atau apapun selain manusia. She, he, it ini dia dapat menggunakan talks atau kita tambahkan s di sini, kayak gitu ya. S yang menandakan bahwa yang kita sebutkan ini adalah S. Nah, sedangkan di sini Olga, kenapa Olga memakai S padahal Olga ini bukan she, he, it? Nah, Olga di sini Kak, dia termasuk orang ketiga karena nama orang termasuk ke dalam orang ketiga. Tapi kita sesuaikan dulu. Misalkan si Olga ini, dia orang ketiganya ini, dia gendernya apa sih Kak? Kira-kira nama Olga itu apakah perempuan ataukah laki-laki?
kayak gitu. Jadi bisa kalian sesuaikan. Nah, di situ kalau misalkan tadi nama orang ibu bilang, nama orang itu adalah orang ketiga, maka dari itu di sini verb satunya ditambahkan s, sama seperti ini. She, he, it nanti akan ketemu dengan verb satu ditambahkan s, menjadi seperti ini. Talks, she talks, he sleeps. Terus misalkan it runs, jadi ada kata s di belakangnya. Beda dengan yang orang pertama dengan orang kedua atau orang yang plural gitu, atau lebih dari satu gitu ya kayak. Jadi diingat-ingat. Nah, seperti ini. Untuk formulanya di sini formula itu apa? Formula itu adalah rumus ya kayak. Formulanya rumus. Jadi kalau misalnya kalian lihat kalimatnya seperti ini. I eat breakfast. I eat breakfast. Nah, tentu yang dinamakan simple ya kayak pasti adalah kalimat sederhana. Jadi seperti ini. Saya makan. Misalkan kamu tidur, jadi gitu. Tidak ada kayak saya sedang makan, atau misalkan saya kemarin makan, bukan seperti itu. Jadi kayak saya makan, kayak gitu ya. Nah di sini bisa ditaruh I eat breakfast. Nah di sini untuk rumusnya I ini adalah sebagai subjek, it ini sebagai kata kerja atau verb one ya, dan breakfast di sini sebagai objek, gitu ya. Nah, di sini berarti rumusnya sudah ketahuan, Kak. Kalau misalkan positif ya, kalimat positif atau kalimat statement yang tidak mengandung kata not ataupun kata pertanyaan, dia akan dinamakan kalimat positif. Nah, rumusnya ada di sini, yaitu subjek ditambahkan verb one ditambahkan objek. Kayak gitu ya, Kak ya. Nah, jadi di sini kalian kita sudah dapat, tapi beda lagi kalau misalkan ini subjeknya kan tadi subjek pertama. Kalau misalkan ibu ganti he, berarti bagaimana? He eats breakfast. Nah, kenapa eats? Karena tadi balik lagi, karena he ini termasuk ke dalam orang ketiga. Kayak gitu ya. Maka kalau orang ketiga kita harus tambahkan s di belakangnya. Jadi he eats. Kayak gitu ya. Nah, di sini apakah formulanya berubah? Tidak. Tetap ya, he ini adalah sebagai subjek. It's ini sebagai verb one, walaupun ditambah s ini tetap verb one ya kayak. Terus breakfast ini adalah objek. Jadi rumusnya tidak berubah. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya tadi kita belajar tentang yang positif atau statement, pernyataan gitu ya Kak. Terus gimana kalau misalkan yang negatif? Tentu kalau negatif itu pasti mengandung kata not gitu kan, mengandung kata tidak atau jangan gitu ya. Tapi di sini untuk simple present Kak, karena dia adalah kalimat yang sederhana, maka dari itu harus ditambahkan dengan kata bantu. Kata bantunya itu ada apa? Do dengan does. Nah, do does ini tuh dari mana? Dari sini lagi. Seperti ini, orang pertama sampai orang plural dia menggunakan do. Ya kayak kata bantu adalah do. Tapi kalau orang ketiga dia beda lagi Kak. Pokoknya orang ketiga tuh beda lagi. Dia ingat aja kalau orang ketiga itu selalu tambahkan s. Nah seperti ini verb one tambahkan s menjadi talks. Kalau ini do, dia karena misalkan ini huruf terakhirnya adalah vokal, makanya harus tambahkan is juga. Jadi seperti ini, does. Kayak gitu ya Kak ya. Nah, di sini kalimat negatifnya I do not eat breakfast. I do not eat breakfast. Saya tidak makan sarapan. Seperti itu ya. Nah, di sini do not-nya ini atau not-nya don't ya, kalau misalnya kita bisa singkat sebagai don't. Do not-nya ini kita taruh setelah subjek, sebelum verb-nya, gitu kan. Jadi di antara tengah-tengah sini nih, tengah-tengah sini, jadi kita taruh seperti ini. I do not eat breakfast. Seperti itu. Ya. Nah, di sini untuk she-nya, tadi Ibu sudah jelaskan, she dia memakai does karena apa? Orang ketiga,
gitu ya. Jadi menjadi she does not eat breakfast, atau kita bisa singkat sebagai doesn't, gitu kan ya. Sekalian sering ungkapkan don't, doesn't, itu adalah singkatan dari do not atau does not. Nah, disesuaikan pemakaiannya juga. Tadi Ibu ulangin lagi, kalau misalkan do not atau don't, dia digunakan untuk subjek pertama ataupun subjek plural, ya kan ya, yang orangnya lebih dari satu. Nah, kalau misalnya untuk does, dia digunakan untuk orang ketiga, gitu kan ya. Oke, sampai sini insya Allah paham. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya pertanyaan? Tadi statement udah, in negatif juga udah. Sekarang bagaimana dengan interrogatif atau questionnya? Untuk question, kita masih sama menggunakan kalimat bantu, Kak. Kata bantu. Kata bantunya adalah do dengan does, gitu. Cuman bedanya, tentu kalau kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu pasti dipindahkan ke depan. Apanya? Do-nya, kata bantunya. Do dengan does-nya kita pindahkan. Jadi bukan I do not eat breakfast, menjadi do they eat breakfast. Nah, do-nya dapat dari mana? Kalau misalnya masih ada yang masih bertanya, balik lagi ke sini, gitu ya. Do they. Nah, subjek yang kita pakai adalah they. Jadi do ini, Kak, do dengan das ini mengikuti subjeknya. Apa yang kita pakai, apa yang ingin kita ucapkan, subjeknya siapa dulu nih. Baru kalau misalnya kita sudah mengetahui subjeknya, dia akan mengikuti. Kalau misalkan subjeknya seperti Ibu pakai sini, they, berarti they itu termasuk ke plural. Maka kalau plural adalah memakai do, kayak gitu ya. Kalau misalkan does, nah di sini does he eat breakfast? He ini ada termasuk orang ketiga, sama kayak she dan it, kayak gitu. Jadi karena dia orang ketiga menggunakannya does, seperti itu ya. Jadi untuk kalimat tanyanya hanya diubah, cuman not-nya dihilangkan karena kalimat tanya ini tidak mengandung kata not, gitu ya. Oke, I think enough for today. So thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.